ujian. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, kalian materi yang dosen kalian itu Pak Khalid kan ya? Dosen metode numerik? Iya bang. Bener nggak Iya teman-teman? bang. Iya bang. Oke, Ya, Pak Bang. Khalid. Bener ya? Bener bang. Eh, nah, terus kalian ada yang tahu nggak materi yang kalian pelajari selama 7 minggu ini ya, 7 minggu sebelum UTS ini materinya apa aja? Ada yang hafal nggak? Mungkin salah satu kali ya, dari teman-teman 24 atau 23 yang ngambil mata kuliah Mednum. Ada apa aja tuh materinya? Oke, nggak ada ya? Mungkin kalian udah baca nggak sih sebelumnya materi kalian, materi yang dikasih oleh Pak Khalid kemarin? Oke, mungkin saya perjelas saja langsung ya. Mungkin materi kalian tuh ada kemarin itu kalau nggak salah ada 8 yang nggak salah. Materi pertama minggu pertama sampai minggu kedua itu kalian mempelajari statistik ya. Benar nggak teman-teman? Statistika tentang Bener bang. populasi, distribusi sampel gitu ya. Benar ya? Oke. Terus minggu ketiganya kalian kalau nggak salah pelajari confidence interval ya, selang kepercayaan. Nah, itu kalian pelajari itu. Terus ada lagi tuh materi selanjutnya, ada mengenai teorema Taylor. Kalau nggak salah di minggu keempat. Itu ada deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, selanjutnya, yang materi yang banyak itu tuh, metode yang digunakan untuk menentukan akar persamaan nonlinear. Di metode-metodenya itu ada berbagai macam ya, ada beberapa macam. Nah, di antaranya itu ada dua, dibagi dua. Yang pertama itu metode terbuka, dan yang kedua ada metode tertutup. Yang dimana metode terbuka itu kalau nggak salah tuh ada 3 metode. Macam metodenya itu yang pertama ada metode iterasi sederhana, terus ada metode sekan kalau nggak salah metode sekan. Terus metode satu lagi Newton-Raphson. Nah, di metode tertutup atau metode bracketing ya kalau biasa disebut, itu ada beberapa metode, ada 3 juga kalau nggak salah. Ada metode tabel, terus metode biseksi, terus ada metode regula falsi atau false position gitu ya teman-teman. Nah, saya kemarin tuh dapat informasi dari teman saya bahwasanya kalian itu besok materinya akan bakalan keluar, informasi dari Pak Khalid ya ini ya, bakalan keluar besok itu materinya cuma 2 metode, yaitu metode biseksi atau metode belah dua, sama metode regula falsi. Benar nggak tuh teman-teman? Kalian dapat juga nggak informasi seperti itu? Bener bang. Bener bang. Bener bang. Oke, benar ya. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama ya, mungkin sejam aja cukup ini kita bahas 2 metode saja. Nah, kita pertama-tama kita masuk metode belah dua dulu atau metode biseksi ya, atau bisection. Atau ada juga yang bilang metode bagi dua gitu. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak apa itu metode belah dua? Apa yang dimaksud dengan metode belah dua lah? Ada yang mungkin tahu? Oke, nggak ada ya kayaknya, nggak ada yang mau jawab. Oke, metode belah dua. Metode belah dua itu metode pendekatan untuk menemukan suatu permasalahan, yang dimana permasalahan ini kita akan menemukan akar dari suatu persamaannya itu persamaan nonlinear. Nah, persamaan nonlinear, akar persamaan nonlinear. Mungkin kalian kurang akrab ya dengan istilah tersebut. Nah, akar persamaan nonlinear itu nanti mungkin ya kita akan bahas lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Nah, di sini kita di metode belah dua, metode biseksi, kita akan berbicara ada beberapa hal di sini. Yang pertama itu kita akan berbicara mengenai ilustrasi grafisnya seperti apa, dan kedua itu algoritma dari metode biseksi ini sendiri itu seperti apa gitu ya. Nah, yang ketiga kita akan belajar beberapa contoh sederhana. Nah,
Mungkin ini sedikit pengantar bagi teman-teman untuk sebagai gambaran jelas lah untuk teman-teman bagaimana apa sih metode belah dua itu, apa sih fungsinya dan gimana cara menjalankan metode ini. Nah, metode belah dua adalah salah satu metode yang paling sederhana untuk menentukan akar suatu persamaan gitu ya teman-teman. Jadi metode ini akrab oleh para ilmuwan digunakan karena metode ini hanya bersifat sederhana saja. Gitu. Nah, kemudian untuk menjalankan metode ini kita harus definisikan dulu intervalnya. Nah, karena kan metode belah dua atau biseksi ini uh, akrab dengan interval ya teman-teman, karena kita akan mencari suatu fungsi yang dimana fungsinya itu akan diapit oleh sebuah interval gitu ya, suatu dua titik. Nah, yang diketahui mengandung akar dari suatu fungsi. Nah, yang selanjutnya itu metode ini secara sistematik memperpendek interval pada setiap iterasinya. Jadi, ketika kalian sudah mendefinisikan intervalnya kalian udah ketahui ya. Nah, nanti kalian akan iterasiin tuh, lakukan perulangan di setiap iterasinya tuh akan diperpendek, akan selalu diperpendek terus, pendek terus, dibagi dua terus, hingga kalian akan mendapatkan akar yang kalian inginkan gitu ya, akar sebenarnya. Nah, jadi gitu. Nah, metode belah dua atau metode biseksi sendiri terkait erat sama teorema nilai tengah atau biasa disebut juga teorema nilai antara ya teman-teman ya. Nah, bunyinya seperti apa? Bunyinya itu jika fx terdefinisi, jika suatu fx terdefinisi di suatu interval, katakanlah interval yang kita pakai itu interval A sampai B, gitu ya teman-teman, ini interval A sampai B. Nah, fungsinya itu kontinu serta FA dan FB memiliki nilai dengan tanda yang berbeda. Jadi artinya apa? Artinya jika kalau kita lihat dari ilustrasi grafis ya teman-teman di sini, kita bisa lihat di sini ada suatu fungsi ya, grafik dari suatu fungsi, yang hijau ini grafiknya, kita memiliki interval nih, intervalnya A sampai B gitu ya. Interval A sampai B. Nah, A ini kalau kita tarik ke fungsinya, kita akan mendapatkan fungsi dari A, fungsi A gitu, FA gitu. Nah, kalau B kita tarik ke fungsinya, kita akan mendapatkan fungsi B gitu. Nah, memiliki nilai dengan tanda yang berbeda. Maksudnya apa? Nah, di sini kan kita lihat FA ini kan bernilai positif ya, kalau kita tarik ke sumbu Y gitu ya, bernilai positif, dan FB ini bernilai negatif. Nah, maka fungsi tersebut bisa dipastikan paling sedikit akan ada satu pembuat nol di interval A sampai B. Maksudnya apa? Nah, di sini kalian akan menemukan uh, titik perpotongan antara grafik dengan sumbu X gitu ya teman-teman. Karena kan kita akan mencari akar ya. Akar sendiri itu artinya kita ada suatu variabel X yang membuat fungsi X, fungsinya itu akan bernilai 0 di sumbu Y gitu ya. Sumbu Y. Maka di sini nih, fx ada nolnya di sini nih. Di sini. Itu. Nah, lanjut. Nah, contohnya seperti apa nih? Gambarannya gimana nih? Nah, di sini ada 4 kasus ya teman-teman ya. Di sini ada kasus pertama tuh jika FA dan FB bertanda sama. Jadi FA dan FB ini tandanya sama ya teman-teman. Positif, sama-sama positif. Terus fungsi tersebut memiliki akar yang berjumlah genap atau mungkin tidak punya akar sama sekali. Jadi kalau kalian punya fungsi yang tandanya sama, atau kalau kita bisa jelasin misal FA dan FB-nya itu positif, sama-sama positif, atau bisa juga sama-sama negatif gitu ya, maka dapat dipastikan fungsi tersebut akan memiliki akar yang berjumlah genap gitu, atau mungkin tidak punya akar sama sekali. Ya, misal genap itu bisa 2, 4, atau 6 gitu ya. Di sini kalau di grafik di sini kita punya ada berapa akar nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di sini punya 4 akar gitu. Nah, untuk yang kasus selanjutnya itu ada kasus kedua. Eh,
Kalau kalian menggunakan metode biseksi, kalian tidak akan bisa menggunakan metode belah dua pada kasus yang seperti ini ya teman-teman. Kalian lihat nih, grafik fungsinya itu tidak memotong ya, memotong fungsi X. Balik lagi kita kan mencari akar ya. Akar sendiri itu kan kita apabila kondisi di mana si akarnya itu memotong sumbu X ya teman-teman. Memotong sumbu X. Nah di sini fungsinya tuh tidak memotong sumbu X, jadi akarnya tidak ada ya teman-teman. Nah itu maksudnya. Nah terus untuk kasus selanjutnya, jika FA dan FB berbeda tanda atau berlainan tanda gitu ya, yang satu positif, yang satu negatif ini ya, maka fungsi memiliki paling sedikit akan mengandung satu akar gitu. Nah, paling sedikit akan mengandung satu akar. Kalau kita lihat di sini, interval kita A sampai B gitu ya, kita tarik ke fungsinya, kita dapatkan fungsi A di sini bernilai positif, dan titik B kita tarik ke fungsinya, dapatkan FB bernilai negatif, maka kita dapat memastikan bahwa fungsi dari grafik fungsi ini memiliki paling sedikit satu akar gitu. Oke, di sini dapat dipahami jelas ya teman-teman. Nah, terus kasus keempat itu metode belah dua dapat digunakan juga untuk mencari salah satu akar dari fungsi yang seperti ini. Jadi metode belah dua itu bisa dipakai untuk kasus yang seperti ini ya teman-teman. Yang fungsi di sini ada fungsi nilai fungsi A dan B-nya itu berlainan tanda dan akarnya itu banyak ya, berjumlah genap enggak berjumlah genap sih, ada 3 di sini ya. Itu tidak harus berjumlah genap ya teman-teman. Kalau kalian sebenarnya kalau untuk metode belah dua ini yang harus kalian pastikan itu fungsi A dengan fungsi B antara intervalnya itu harus bernilai berlainan tanda gitu, satu positif atau negatif gitu ya. Mungkin sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman, ada yang dibingungkan, mungkin boleh. Ada yang kalian nggak ngerti di sini sampai di sini? Oke, siapa tuh? Siapa tuh? Saya nggak bisa lihat ke Zoom Meet-nya nih, siapa yang angkat tangan itu. Coba langsung bicara aja nggak apa-apa. Izin Bang, sebelumnya perkenalkan Ya, nama saya Dwi Krisnaji dengan NIM AIR 076 dari Tambang 24. Izin Bang mau nanya, kalau misalnya akarnya itu berjumlah genap, berarti dia nggak bisa pakai biseksi ya Bang? Terus pakai metode lain gitu ya Bang? hmm, kalau pertanyaannya tadi, kalau akarnya itu berjumlah genap, kita tidak bisa menggunakan biseksi. Sebenarnya enggak ya. Itu siapa namanya tadi? Coba ulang lagi. Saya nggak terlalu jelas namanya siapa tadi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bang, nama saya Dwi Ya Krisnaji lanjut aja nggak apa. Fikri ya, apa dengan tadi yang Fikri? Sorry, nggak kedengaran. Dwi Ini Krisnaji Bang, suaranya agak Krisna Bang. putus-putus. Krisna ya, Krisna. Iya Bang. Oke, mungkin Krisna bisa ulangi lagi pertanyaannya. Untuk akar-akar sendiri itu Bang, berarti kalau Mm-mm. biseksi ini harus ganjil ya Bang? Berarti kalau genap itu harus pakai metode lain ya Bang? Nggak juga, karena balik lagi syaratnya tadi, metode biseksi ini harus berlainan tanda. Hanya berlainan tanda itu aja. Tapi di sini kan tadi jika FA dan FB ya, sini. FA dan FB bertanda sama, ada suatu kondisi nih di mana FA dan FB-nya itu bertanda sama, maka fungsi tersebut memiliki akar berjumlah genap gitu. Jadi eh, tidak menutup kemungkinan bahwasannya nanti akar yang ditemukan pada suatu fungsi itu akan bernilai ganjil juga. Yang penting berlainan tanda aja gitu. Berlainan tanda antara FA dan FB. Ingat FA dan FB ya, bukannya A dengan B-nya garis titik X-nya itu. Tapi fungsi dari titiknya dengan fungsi interval yang di interval ini. Fungsi A dengan fungsi B. Itu berlainan tanda gitu. Nah, di sini akan diperjelas nih di slide selanjutnya nih. Nah, nih dari tadi udah dapat terjawab belum? Nah, di sini mungkin pertanyaannya bakalan terjawab di sini slide selanjutnya ini. Oke, biarkan saya jelasin dulu ya Krisna.
Saya jelasin dulu metode belah dua. Tadi kan itu pengantar doang ya. Di sini nih kondisi apa? Asumsi. Nah, metode belah dua itu dari pengantar yang kita udah bahas tadi, kita dapat menetapkan nih asumsi. Asumsi itu apa, Bang? Asumsi itu kayak kalau di kita parameter ya. Asumsi parameter penting yang harus dipenuhi jika kalian ingin menjalankan metode belah dua atau biseksi ini. Jadi asumsinya apa aja? Asumsinya itu yang pertama, kita harus tetapkan dulu akarnya. Intervalnya, sorry. Intervalnya, karena A sampai B ya, intervalnya. Terus yang kedua, fungsi yang kita mau cari akarnya, itu harus kontinu di interval yang kita tetapkan. Gitu ya teman-teman. Nah itu syarat kedua. Nah syarat ketiga, FA dan FB itu berbeda tanda atau berlainan tanda. Jadi kita harus cek dulu nih, kalau kita semisal dapat soal ya, kalau mau kita gunain metode belah dua atau biseksi ini, kita harus cek dulu apakah intervalnya ada. Intervalnya pasti di soal pasti ada ya teman-teman. Nah terus untuk yang syarat kedua, asumsi kedua harus yang kita penuhi itu fx, fungsi dari grafiknya itu harus kontinu di intervalnya yang udah ditetapin. Nah yang ketiga kita cek lagi FA dan FB itu harus berlainan tanda atau berbeda tanda gitu ya. Jadi ketika asumsi ini udah dipenuhi, maka kalian baru bisa menjalankan metode belah dua ini. Dan dengan kata lain, kalian bisa menjamin nih keberadaan paling sedikit satu akar tuh di interval A sampai B. Berarti ketika kalian udah fixin nih asumsi ini, udah ngecek bahwasannya asumsi ini udah ada di soal kalian, akan menjamin keberadaan paling sedikit satu akar di interval A sampai B gitu ya. Jadi kalau terkait sama pertanyaannya Krisna tadi, apakah harus genap Bang? Itu enggak tadi? Benar enggak Krisna pertanyaannya itu tadi? Iya Bang. Maka metode belah dua ini harus memiliki akar genap. Jawabannya itu ya sebenarnya kita harus cuma tetapin ini doang. Baik itu nanti akarnya ketemu genap atau ganjil, itu bisa. Yang penting kalian punya fungsi dari intervalnya itu FA dan FB-nya itu berlainan tanda aja. Nah, itu kalian bisa menjalankan metode belah duanya atau biseksi ini ya. Oke, di sini bisa jelas ya, Krisna ya? Terjawab nggak? Terjawab Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutin ya. Nah, sini algoritma dari metode ini seperti apa sih? Nah, algoritma metode belah dua atau biseksi ini, ya kita lihat dari asumsinya teman-teman. Asumsi yang kita pelajari di awal tadi, ini asumsi. Berdasarkan ini, algoritmanya itu berdasarkan ini. Terus dia akan sama juga terkait sama teorema nilai tengah ini. Berkaitan juga tuh sama teorema nilai tengah ini. Dimana algoritmanya itu kita harus penuhi dulu asumsinya. Asumsi tadi yang kita bahas itu fx harus kontinu di intervalnya ya, intervalnya. Terus kemudian kita cek lagi nih fa dikali dengan fb itu kecil dari 0 atau dengan kata lain dia bernilai negatif ya teman-teman. Itu ya. Mungkin kalian nggak ngerti, kita bahas dulu nih di sini. Pasti maksudnya fa dikali fb bernilai negatif. Jika kalian mau menjalankan metode belah dua, kalian harus cek dulu nih, FA dikali FB benar negatif. Berarti kalau semisal FA kali FB benar negatif itu kan harus berlainan tanda positif. Maka hasilnya apa? Akan positif nggak sih? Akan besar dari 0 gitu kan? Benar nggak teman-teman? Benar Bang. Oke. Nah, kalau semisal FA-nya ini bernilai negatif atau FB-nya bernilai negatif atau salah satunya bernilai positif, akan mendapatkan hasil nilai yang negatif kan. Negatif dikali positif kan dapat nilainya negatif gitu ya. Berarti kita harus cek dulu atau memastikan dulu ya, untuk FA dan FB ini harus berlainan tanda gitu, untuk agar bisa bernilai negatif, agar asumsi kita itu terpenuhi gitu, asumsi awal kita terpenuhi. Jadi berlainan tanda.
Nah, terus kemudian di algoritmanya ini seperti apa? Kita akan masuk ke perulangan ya teman-teman. Perulangan atau iterasi. Nah, di sini apa aja yang kita cari? Nah, di sini akan kita pertama itu akan mencari titik tengah nih, titik tengah. Karena balik lagi kan metode belah dua itu kita kan membagi dua suatu interval gitu ya. Jadi kita akan mencari titik tengah dari suatu interval yang kita sebut sebagai C. Itu rumusnya apa? Nah, interval tadi jumlah dari interval A plus B. Interval kita kan ada A sampai B ya. A plus B dibagi 2. Nah, itu kan nilai titik tengahnya ya teman-teman. Nah, yang kedua kita harus cari evaluasi atau hitung FC. Nah, FC itu apa bang? Ya tinggal masukin aja C ke fungsinya. Fx kan kita punya tadi ya. Fx kita evaluasi di titik C itu kita substitusiin C ke fungsi X gitu ya. Kita dapatkan FC. Fungsi dari kita masukin C tadi, fungsi dari C itu. Nah, yang ketiga, nah di sini oke, jika FA dikali FC bernilai negatif ya, maka terbentuklah interval baru. Nah, di sini kan kita awalnya nih intervalnya A sampai B. Nah, kalau jika FA dan FC bernilai negatif, maka terbentuk B di sini akan digantikan dengan C. C-nya apa? C-nya tadi nilai tengahnya tadi ya teman-teman kita cari. Nilainya tadi akan menggantikan si B, interval B. Dia akan terbentuk interval baru A sampai C. Kalau FA dan FC itu bernilai negatif ya. Nah, itu kondisi kedua. Kondisi kedua, jika FA dan FC bernilai positif, berarti apa? Berarti kalau nggak FA, FC yang nilai sama-sama positif, kalau nggak sama-sama negatif, kan nggak pernah masalah positif gitu. Nah, jika FA dan FC bernilai positif, maka terbentuklah interval baru. Interval baru apa? Interval barunya C sampai B. Jadi A yang awal itu digantikan sama nilai C nya apa tadi nilai tengah tadi. Kalau kita lihat di sini di grafik di zoom kartesian ya dia. Di sini kita ada fungsinya nilai terus ada interval A sampai B. Nah, A ini tarik ke sini akan mendapatkan fungsi A. Nah, ini kita tarik ke sini mendapatkan fungsi B gitu ya. Nah, jika FA dan FC itu negatif, maka terbentuklah interval baru A sampai C. Tinggal lagi A sampai B, A sampai C gitu ya. Atau bentuk ini kita tarik sini dari C kan di sini. Saya tarik di sini titik C. Kita tarik sini ke fungsi ke grafiknya akan mendapatkan FC ya. C. Nah, dapat baru tidak teman-teman untuk kondisi algoritma ini. Jadi dalam ketika ada soal kita tentukan dulu yang ini syarat-syarat ini asumsi apa algoritma apa aja itu kita lanjutin. Mungkin sampai di situ ada nggak teman-teman terkait algoritma dari seksi ini? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, nggak ada ya. Berarti dari semua bang. Oh, ada. Silakan aja. Saya nggak bisa lihat. Misalnya. Oh, nggak ada. Ya. Kira-kira ada ya. Ada bang tunjang. Nggak ada ya. Ada lagi berarti. Oke. Nah, ini ilustrasinya. Ilustrasi grafis. Ini cuma menjelaskan saja teman-teman. Kita bisa saja dan grafik ini grafik dari suatu fungsi ya. Kita ada interval i ini tartar kursor ada error gitu. Nah ini kita dapat ada interval a sampai b interval awal ya teman-teman. Nah itu di sini kalau belah dua interval itu
Sehingga kita tekankan masalah satu, nilai titik tengah kita di asumsi di algoritma tadi ada kita di sini sebagai C ya, C boleh A1 boleh terserah sih sebenarnya C juga boleh. Nah kita dapat di sini kita tarik asumsi aja ke grafik, kita dapatkan FC. Nah kita ulang lagi nih, nah di sini kita pilih dulu, di sini kan titik baru, titik mana ini, titik ini dia kalau ke kiri kita bagi dua, nggak mungkin ke kiri kan, karena si fungsinya ini nilai positif dan fungsi A fungsi B bernilai positif dan fungsi A bernilai positif, maka belah dua nggak bakal di sini, maka ada pasti akarnya nggak bakal di sini ya teman-teman, akan didapatkan di sini akarnya, karena balik di sini karena fungsi C tadi positif, fungsi B itu benar negatif. Kita asumsi berdasarkan asumsi tadi ya, nilai f fungsi itu harus berkaitan tanda, maka kesana arah akan ya. Kita baru tarik lagi fungsinya fungsi A2 benar positif, di sini benar positif, nggak mungkin kayak gini kan, arah akarnya arah estimasi akarnya akan kanan gitu. Jadi itu teman-teman, kan pastikan dulu fungsinya beda tanda, maka arah pembagi duanya itu arah titik tengahnya kan ke arah yang berlawanan tanda itu ke sini. Nah ini ada ilustrasi lagi, ini cuma sama sih sebenarnya, tapi penyajian datanya beda gitu ya. Jadi di sini ada interval awal sampai interval akhirnya, di sini kita belah dua, kita mendapatkan fungsi yang nilai positif. Ketika kita belah dua lagi kemana? Gak mungkin ke kiri karena fungsinya nilai sama, bakalan ke kanan gitu ya, kanan. Jadi positif yang negatif di sini nilai titik tengahnya kita dapatkan titik baru nilai negatif. Kita belah dua lagi kan ke kiri ya, nggak ke kanan, ke kiri ini. Nah ini untuk memperjelas saja teman-teman, biar kalian bisa membayangkan gitu metode belah dua ini, metode gimana sih cara belah duanya, cara bagi intervalnya gitu ya, karena ada ketentuan di sini, karena FA dan nilai fungsinya itu harus berlainan tanda gitu. Nah di sini bisa kami yang jelas ya teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan mungkin yang dibingungkan? Oh, berarti udah jelas semua ya, nggak ada yang bertanya. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal. Gunakan metode bagi dua untuk mendapatkan akar dari persamaan x dengan cos x dengan galak mutlak kecil dari 0,02. Diasumsikan interval awalnya adalah 0,5 sampai 0,9. Jadi kita akan kita dapatkan akar ada persamaannya yaitu x dan cos x, terus nilai galak mutlaknya kecil dari 0,02, terus interval awalnya tuh ini 0,5 sampai 0,9 gitu ya. Nah dari soal ini kita akan timbul nih pertanyaan, beberapa pertanyaan. Fx-nya itu seperti apa sih? Nah, apakah si asumsinya itu terpenuhi dari soal ini? Terus pertanyaan ketiga itu akan timbul, yaitu berapa sih iterasi yang kita butuhkan? Nah, terus pertanyaan keempat, bagaimana cara menghitung estimasi akarnya gitu ya. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kalian untuk penerapannya kalian untuk ujian besok nggak bisa diplot ya. Kalau untuk lebih jelasnya harus kalian plot dulu ya grafiknya ya. Plot dulu grafiknya. Di sini untuk fungsi x dengan x minus cos x, bentukan grafiknya seperti ini. Kita akan mencari akarnya nih. Akarnya di mana? Akarnya itu di sini. Balik lagi ke definisi akar. Akar itu adalah di mana suatu kondisi f grafiknya itu memotong sumbu x gitu ya. Di mana x-nya itu bernilai 0. Nah, di sini nih. Itu akarnya. Nah, intervalnya dari mana tadi intervalnya? Intervalnya ini 0,9. Kira-kira disitulah intervalnya ya, yang mengapit si akarnya itu, interval awalnya. Nah, di sini kita penyelesaiannya kita bikin kayak gini. Nah, interval awalnya itu tadi 0,5 sampai 0,9. Kita bagi dua nih. Cari titik tengahnya atau nilai C-nya. Nilai C tadi kan A plus B dibagi dua gitu ya.
Berarti 0,5 ditambah 0,9 bagi dengan 2, hasilnya 0,7 gitu ya. Nah, nilai terus kita harus cari dulu nilai dari fungsi yang dievaluasi ya teman-teman, nilai error. Nah itu galat. Nah itu yang dinamakan galat ya teman-teman, nilai error. Kalian nanti itu nggak bakalan dapat nilai eksak atau nilai yang sebenarnya, karena kalian hanya cuma menghampiri. Oke, ada yang bertanya ya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bang, izin Bang, slide apa, slide presentasinya tidak muncul Bang. Waduh, bentar. Dan maaf Bang, tadi Abang sempat diem gitu nge-lag Oh kayaknya iya, Bang. oh iya. Sekarang terdengar nggak suara saya? Terdengar terdengar Bang, tapi slide presentasinya tidak ada Oh Bang. alah. Oke, sorry. Tar. Coba saya itu lagi, share lagi. Oke, di sini kelihatan nggak? Teman-teman, di sini udah kelihatan belum slide saya? Sudah Bang. Sudah, Bang. Jadi itu sampai Sudah mana ya Bang. pembahasan saya? Kalau tunggu ntar, saya buka dulu ya. Nih, sampai mana? Sampai sini? Atau sampai sini? Saya berhentinya. Sampai ya akhir situlah Bang. Yang ini Bang. Yang mana yang di grafik ini? Yang di plot Ya, grafik grafik itu ini? Bang. Oh, yang di plot grafik ini. Oke, maaf ya teman-teman. Mungkin karena terkendala jaringan tadi ya, tiba-tiba jaringan saya hilang tadi kayaknya. Nah, mungkin kita lanjutin lagi di sini. Mungkin ada yang ingat kata terakhir saya tadi apa? Sampai membahas yang mana tadi? Oke, ulang dari awal aja lah ya, yang di bagian slide ini. Oke, di sini kan tadi kita kan eh, dapat contoh nih, dapat soal nih. Nah, kita akan menentukan fx-nya itu apakah terdefinisi apa enggak, terus asumsinya apakah terpenuhi, terus iterasi yang dibutuhkan itu berapa gitu ya. Nah, terus bagaimana menghitung estimasi akarnya. Nah, di sini kalian sebenarnya harus ngeplot dulu ya biar ada gambaran jelasnya gitu ya. Di mana akarnya, intervalnya di mana, nah grafik fungsinya seperti apa. Nah, ini yang hijau ini grafik fungsi dari x minus cos x ya. Kita akan mencari akarnya itu di sini ya. Akar itu kan di mana si fungsinya ini memotong sumbu x ya, di mana fx bernilai 0 gitu, y-nya bernilai 0 gitu ya. Nah, di sini eh, langkah penyelesaiannya kita bikin kayak gini. Mungkin penyelesaian lain mungkin akan saya berikan juga teman-teman. Nggak harus kayak gini ya penyelesaiannya. Jadi untuk contoh soal dulu lah ini kayak gini penyelesaiannya. Kita kan di sini ada dapat ditentukan dua interval gitu, A sampai B gitu ya, interval awal. Interval A yang titik A itu 0,5, titik B itu 0,9. Nah, di sini kita bagi dua nih, kita cari titik tengahnya, yang dimana itu C itu bernilai 0,7. Di mana Bang? Tadi kan kita udah definisiin C itu kan
A plus B per 2 gitu ya. Jumlah dari interval dibagi 2. Berarti 0,5 tambah 0,9 dibagi 2. Nilainya 0,7 gitu ya. Nah, terus kalian tentuin dulu FA. Itu fungsi yang dievaluasi di titik A. Gitu ya. Jadi kalian masukin nih. FA itu nilainya 0,3776 minus. Dapatnya dari mana bang? Ya kalian masukin aja nilai titik A ini ke fungsinya. Fungsinya apa tadi? Nah ini fungsinya. Jadi 0,5 nih, X diganti 0,5, 0,5 dikurang cos 0,5. Jadi didapatkan nilai minus 0,3776. Nah begitu juga dengan FB. FB kalian evaluasi di titik B, maka didapatkan nilai 0,2784. Terus di sini ada nilai galat nih. Masih kedengeran kan suara saya? Saya nggak bisa buka mic soalnya. Aman bang. Aman ya? Masih bang. Masih. Oke. Nah di sini ada galat ya teman-teman. Galat itu mungkin teman-teman ada yang tahu galat nggak? Soalnya kalian kalau nggak salah nggak ada dapat materi galat ya, atau nilai error gitu materinya. Kalau di saya dulu ada materi pertama kali tuh di metode numerik, pelajari nilai galat atau error gitu. Galat kalau di sini, kalau di metode biseksi itu, kalau semisal kalian nggak tahu ya, galat nilai errornya itu, galatnya itu dengan B dikurang A dibagi 2. Nah, berarti selisih antara intervalnya nih. Selisih antara intervalnya kalau di sini 0,9 sama 0,5 berarti 0,9 dikurang 0,5 dibagi dengan 2 gitu ya. Maka didapatkan hasilnya 0,2. Benar kan? 0,9 dikurang 0,5 0,4 terus dibagi 2 jadi 0,2 berarti itu galatnya. Oke, di sini dapat dipahami dengan jelas ya teman-teman. Nah, terus kita bagi 2 lagi. Nah, tadi kan interval awalnya 0,5 sampai 0,9. Maka didapatkan titik baru, titik tengahnya 0,7. Nah, didapatkan nilai fungsi 0,7, nilai fungsi dari C tadi. Ini kan titik C ya, teman-teman. Fungsi C itu bernilai negatif. Nah, ketentuannya tadi gimana kalau kita mau bagi 2 lagi? Kita harus dengan fungsi yang berlainan tanda gitu ya. Berlainan tanda berarti ke kanan. Kalau ke kiri kan sama tandanya nih, sama-sama bernilai negatif. Kalau kanan berlainan tanda gitu. Jadi kita cari titik tengahnya itu ke kanan gitu. Nah, di sini kita dapatkan 0,7, cari titik tengahnya kita jumlahkan dibagi 2. 0,7 tambah 0,9 dibagi 2 dapatkan 0,8 gitu, teman-teman. Nah, di sini galatnya 0,1. Galatnya dari mana? Galatnya itu dari 0,9 dikurang 0,7 dibagi 2 gitu ya. Nah, di sini kalau untuk yang di sini kita dapatkan nilai fungsi titik tengahnya itu bernilai positif, maka iterasi selanjutnya itu akan ke sini gitu ya, ke sini. Dapat nanti dicari lagi di sini. Lanjutin. Nah, di sini kita lanjutin. Tadi interval barunya 0,8. Benar nggak? Nah, nih. Interval barunya 0,8 sampai 0,7 karena kita ngambilnya di sini ya, nggak ke sini. 0,8 sampai 0,7. Nah, didapatkan titik tengahnya 0,75 dengan fungsinya bernilai 0,0183 atau bernilai positif. Nah, kalau kita iterasi selanjutnya bakalan ke kiri dengan galat 0,025. Ingat tadi di soal kita diminta apa? Dengan galat mutlaknya itu kecil dari 0,02. Nah, di sini galatnya sampai berapa? Baru 0,025. Berarti masih belum ya, belum sampai memenuhi persyaratan dari soal tadi. Kita harus mencapai galatnya itu bernilai kecil dari 0,02 gitu ya. Nah, galatnya masih 0,025 berarti kita harus melanjutkan iterasinya gitu ya. Lanjutkan iterasinya, kita dapat titik interval baru 0,7 sampai 0,75 nih. 0,7 sampai 0,75. Kita cari titik tengahnya bernilai dapatkan 0,725. Terus nilai fungsi yang dievaluasi di titik ini didapatkan nilainya min 0,0235. Nah, terus kita cari galatnya. Oh, galatnya udah sampai 0,0125 nih, Bang. Berarti kita iterasinya bakalan berhenti di sini ya, teman-teman. Karena dari itu tadi, galatnya tadi kita harus mencapai
kecil dari 0,02 gitu ya. Jadi 0,0125 kan udah kecil nih, udah bisa masuk tadi ya dari 0,02. Berarti interaksinya sampai di sini, berakhir di sini gitu ya. Nah, dari contoh soal tadi sebenarnya itu kita dapatkan bahwasannya interval awalnya tadi kan yang memuat akar kan 0,5 sampai 0,9. Nah, kita kan melakukan sebanyak 5 iterasi tadi tuh. Interval yang memuat akar itu 0,725 sampai 0,75. Inilah hasil yang kita dapatkan gitu ya. Interval baru, interval yang memuat akar. Nih 0,725 sampai 0,75 gitu ya. 0,75. Berarti akarnya itu bakalan di sini nanti nih. Taruh di sini. Oke. Estimasi terbaiknya tuh bernilai 0,7375. Dapat dari mana, Bang? Nah, dapat dari sini. Kita dapat interval baru yang 0,75 sampai 0,75. Kita cari nilai titik tengahnya. Nah, itulah estimasi terbaik dari fungsi ini. Estimasi terbaik yang kita jalankan melalui setiap iterasi yang sampai 5 kali iterasi ini ya, teman-teman. Dapatkan nilai akar estimasi terbaiknya 0,7375, yaitu 0,725 ditambah 0,75 dibagi dengan 2 gitu ya. Didapatkan 0,7375. Nah, galat mutlaknya seperti apa? Galat atau errornya kecil dari 0,0125. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Mungkin ada yang nggak jelas itu. Mungkin saya agak muter-muter ya penjelasannya. Mungkin bisa disebut aja, dikritisi aja teman-teman, nggak apa-apa. Ada yang bertanya nggak? Ada yang dibingungin nggak dari penjelasan saya sebelumnya yang saya bahas tadi? Oke, nggak ada ya berarti ya. Udah jelas ya, paham semua berarti ya. Lanjut bang. Oke, Lanjut bang. oke. Nah, ini contoh selanjutnya nih. Nah, di sini contoh yang kedua. Kita dikasih nih nilai fungsinya nih, fx sama dengan x pangkat 3 minus 3x plus 1 pada interval 0 sampai 1. Nah, ini kita plotin dulu. Boleh mungkin pakai aplikasi Photomath gitu ya, atau GeoGebra bisa juga, karena akan mendapatkan grafik yang seperti ini, yang hijau ini. Nah, di sini intervalnya di mana? 0 sampai 1 gitu ya. Nah, di sini. Nah, di sini sebenarnya grafiknya sama ya. Hanya saja diekspos di intervalnya gitu ya. Intervalnya tadi 0 sampai 1, berarti 0 sampai 1 aja yang diekspos gitu intervalnya. Grafiknya. Grafiknya sebenarnya ini menerus nih, terus sampai tak hingga gitu ya. Nah, ini grafik yang sama gitu. Saya cuma hanya mengekspos gitu ya dari interval 0 sampai 1. Jadi akarnya di mana? Akarnya di sini. Akarnya di sini. Di sini. Akarnya di sini. Yang mau kita cari gitu ya. Nah, di sini kita harus pastiin dulu asumsinya apakah terpenuhi atau enggak. Di interval di sini ada ya. Terus fx-nya tuh merupakan fungsi yang kontinu, berarti terpenuhi ya, fx-nya itu kontinu. Terus selanjutnya fungsi dari x tadi kita evaluasi di intervalnya. Intervalnya tadi kan 0 sampai 1. Jadi f dievaluasi di 0, terus bernilai berapa nih, dapat nilai 1, terus fungsi yang dievaluasi di titik 1 gitu ya, didapatkan minus 1. Nah, kita pastiin nih f0 dikali f1 tuh bernilai negatif ya, karena 1 dikali min 1 kan min 1 ya, berarti terpenuhilah asumsi kita di awal gitu. Berarti metode bagi dua ini bisa kalian jalankan gitu ya, bisa kalian gunakan karena telah memenuhi asumsi dari metode ini. Nah, di sini tabulasi. Nah, tadi kan penyajian datanya, penyajian hasilnya itu dalam bentuk grafis ya teman-teman. Nah, di sini kita ringkas saja. Kita masukkan ke dalam tabel gitu ya, tabulasi iterasi. Nah, di sini ada beberapa komponen gitu ya. Iterasi pertama sampai kelima gitu. Di sini kita melakukan iterasi sampai 5. Kalau di sini kita yang tadi cuma ya 5 juga ya, sama ya berarti ya. Oke. Nah, di sini ada apa aja? Nah, di sini ada nilai A gitu ya, intervalnya A sampai B. Terus di sini ada
kolom untuk titik tengah, terus di sini ada fungsi yang dievaluasi di titik C, terus di sini ada nilai errornya nih. Sebenarnya kalau di materi bapaknya juga ngasih materi yang nggak ditentuin nilai errornya sebenarnya, karena kalian nggak dapat materi nilai error ya, makanya bapaknya nggak masukin nilai error di tabel contoh yang ada di materinya itu. Nah, di sini kan tadi kita masuk ke soal tadi ya, itu kan interval awalnya 0 sampai 1. Nih, A-nya 0, B-nya 1 gitu ya. Kita carilah nilai titik tengahnya, A plus B bagi 2, dapatkan 0,5. Terus masukin C ke fungsinya ya, fungsi fx-nya, dapatkan minus 0,375. Dapatkan nilai errornya 0,5. Nilai errornya dari mana, Bang? Nilai errornya itu dari FC eh, dikurang dengan FB kalau nggak salah. FC dikurang FB. Kalau kita kerjain di sini ya, FB. Tadi fx-nya x-nya apa? X-nya x pangkat 3 minus 3x plus 1. X pangkat 3 minus 3x plus 1. Kalau kita evaluasi di B yaitu 1 gitu ya. Berarti kita gantiin aja x-nya jadi 1 kurang 3 kali 1 duh kali 1 tambah 1. Di dapat hasilnya apa? 1 dikurang 3 minus 2 tambah 1 berarti minus 1 ya. Minus 1. Nah, berarti minus 1. Minus 1 berarti FC dikurang untuk dapatkan sini. Nilai errornya tadi B dikurang A ya? Oh, berarti B dikurang A, salah deh. Sorry teman-teman, berarti nilai errornya ini B dikurang A. Berarti 1 dikurang A, berarti 1 dikurang 0 ya. 1 dikurang 0 bagi 2 berarti 1 per 2 didapatkan 0,5 gitu ya. Nah, terus lanjut ke iterasi kedua, kita dapat interval baru. Nah, ini kan B-nya 0,5. Dapatkan dari mana, Bang? Karena kan tadi kita ketentuan di awal asumsinya tuh FA kita tentu dulu, FA dikali FC itu bernilai negatif apa positif. FA-nya itu tadi berapa? Kalau kita masukin ke fungsinya FA, bikin sinilah saya bikin F yang dievaluasi di titik A itu 0, di 0 pangkat 3 kurang 3 kali 0 tambah 1, didapatkan plus 1, berarti 1 ya, di 1, di 1. 1 ini bernilai positif ya, dikali dengan FC-nya. FC-nya bernilai negatif, berarti didapatkan kecil dari 0 atau bernilai negatif. Berarti terbentuk interval barunya apa? Interval barunya tadi nih, kalau kalian eh, kembali lagi nih, di mana ya? Nah, di sini. Nah, kalau jika FA kali FC itu bernilai negatif, maka terbentuk interval baru yaitu A sampai C gitu ya. Berarti B-nya digantiin sama C. Kalau FA-nya benar dikali dengan FC itu bernilai positif, maka terbentuk interval barunya C sampai B gitu ya. Nah, kita balik lagi sini. F0 berarti plus dikali negatif berarti bernilai negatif kan, berarti kecil dari 0, berarti terbentuk interval baru. Interval barunya apa? A sampai C, yang dimana A-nya itu A awal itu 0, 0 gitu ya. Terus C-nya apa tadi 0,5. Sama kan? Sama nih 0 sampai 0,5. Jadi kalian itu cuma ngecek dong ya untuk interval baru yang terbentuk itu seperti apa. Dicek dari FC dikali FA. Nah, kalau untuk pengerjaan soal mungkin kayak gini lah ya teman-teman. Oh, tapi waktu udah kemakan banyak ini, udah 21.41, hampir jam 9. Buat nggak ya? Mungkin kita bikin di sini cara sistematis kalian penulisannya gimana nanti untuk ujian ya. Nah, di sini kan kita dikasih nilai fx dan x pangkat 3 minus 3x plus 1. Kita mau jalanin iterasi nih. Iterasi. Oh, ini di sini intervalnya. Oh, ntar di sini ada. Nah,
Di sini intervalnya itu dari 0 sampai 1 ya tadi. 0 sampai 1. Kita mau jalani iterasi pertama gitu ya. Iterasi pertama, kita harus cek dulu apa yang mau dicek. Kita mungkin cari dulu fungsi yang dievaluasi di intervalnya gitu ya. F0 berarti 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 1. Aduh. Berarti dapatkan 1. F yang dievaluasi di 1 pangkat 3 minus 3 kali 1 plus 1 tuh dapatnya minus 1. Nah terus apa lagi, kita harus tetapin dulu asumsinya apakah terpenuhi ya di fungsi ini ya. Asumsinya apa aja tadi, fx itu harus kontinu di interval gitu. Terus fa dikali fb, fa dikali fb itu harus bernilai negatif. Nah di sini kan asumsi awal kita kan fa nih, asumsi yang harus dipenuhi ya, fa dikali fb itu harus bernilai negatif. Kalau nggak terpenuhi nih, kalian nggak bisa pakai metode belah dua nih atau biseksi ini. Nah, coba cek fa dikali fb, 1 kali min 1 kan bernilai negatif ya, berarti asumsinya terpenuhi. Berarti asumsi terpenuhi. Jadi kalian bisa menjalankan metode belah dua ini. Jadi asumsi terpenuhi. Terus algoritmanya apa aja? Kita akan menentukan nilai titik tengahnya. Tengahnya tadi kan a plus b dibagi 2. A-nya apa? A-nya itu 0 tambah 1 bagi 2. Terus 1/2 dapatkan 0,5. Sama kan ya? Sama kan ya? 0,5 C-nya. Nah, di situ. Terus kita mau cari apa lagi? Di sini kita mau cari itu tadi ya, FC, FC. Fungsi yang dievaluasi di titik C. Jadi tinggal masukin aja C-nya 0,5 pangkat 3 dikurang 3 dikali 0,5 tambah 1. 0,5 pangkat 3 berapa? Ayo mungkin bisa ditolong bantu hitung ya teman-teman. Mungkin kalian kan besok disuruh bawa kalkulator nggak? Biasa tuh ngerjain harus pakai kalkulator kan? Iya bang, suruh bawa kalkulator. Suruh bawa kalkulator kan? Nah tuh coba latihan-latihan dari sekarang nih. Latihan-latihan dari sekarang biar kalian besok nggak kaku ya pakai kalkulatornya, biar bisa cepat ngitungnya. Ini berapa nih nilainya? Tolong hitungin, ayo cepat. Berapa? 0,125 bang. 0,125. Oke, 0,125. Ya. Oke, FC-nya didapatin. Terus kita cari nilai error. Setelah FCI. Bang, itu 0,125 masih 0,5 pangkat 3 bang. Belum dikurang semua bang. Oh, belum dikurang semua. Oh, kirain udah dikali semua. Langsung aja kali semua. Tunggu bentar, saya hitung aja lah biar cepat. 3,5 tambah 1. Minus 0,375 ya. Minus 0,375. Sama nggak hasilnya? Sama kalian? Sama bang. Minus 0,375. Nah, sama nggak di yang itu tadi? Sama ya, minus 0,375. Jadi gitu ya, dapat dari mana FC yang ditabulasi ini dapatnya dari sini. Nah, errornya itu apa tadi? B dikurang A Q2. Kita cepat-cepat aja ya. Mungkin waktu ini terbatas ya teman-teman. B dikurang A, B-nya itu tadi 1 kurang 0 Q2. Jadi 1/2 sama ya. Sama dengan nilai titik tengahnya 0,5. Terus untuk iterasi kedua, mungkin sampai iterasi kedua aja ya. Iterasi kedua, mungkin saya tambahin slide baru di sini. Kita kerjain sampai iterasi kedua. Iterasi kedua.
Nah, kita tentuin apa dulu? Kita cari FA-nya dulu. FA-nya. Tadi kan udah di sini interval barunya apa yang terbentuk? Interval barunya terbentuk di sini kita harus definisi dulu. Interval baru yang terbentuk apa tadi? A sampai C ya. Karena FA dikali FC itu bernilai negatif, maka interval baru yang terbentuk itu A sampai C. C-nya mana? C-nya 0,5. Berarti 0 sampai 0,5. Ini interval barunya untuk iterasi kedua. Jadi kita pakai interval baru 0 sampai 0,5. FA-nya kita substitusin A ke persamaannya. Persamaannya itu 0,3 dikurang 3 kali 0 tambah 1 berarti 1 ya. FB-nya itu F 0,5. Oh ya ini ya ini kita masukin aja ya FA-nya itu. Hapus dulu. Di FA bukan F0 oke. F0 berarti 0,5 dipangkatin 3. Ini kepencet-pencet terus loh. Pangkatin 3 dikurang 3 dikali 0,5 tambah 1. Sedang berapa? Coba hitungin, tolong hitungin. Pangkat 3 dikurang 3 dikali 0,5 tambah 1. Aduh, sinyal saya unik lagi. Yap, Minus kita lihat di tabel 0,375, Bang. berapa? Minus 0,375 sama kayak yang tadi, Bang. Sama kayak yang tadi. Ya, minus 0,375. Oh, minus 0,375. Ini gimana kursornya? Minus 0,375. Oke, FAFB udah kita dapat. Berarti kita nentuin apa lagi? Berarti kita harus penuhi dulu asumsinya FA dan dikali FB itu harus bernilai negatif ya teman-teman untuk menjalankan metode ini. Apakah terbukti nggak? Berarti positif dikali negatif berarti lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif ya. Itu asumsi terpenuhi. Checklist asumsi terpenuhi. Terpenuhi. Nah, terus kita mau cari apa lagi? C, nilai titik tengahnya. A plus B dibagi 2. Di A-nya berapa tadi? 0 tambah 0,5 dibagi 2. Dapatkan 0,5 dibagi 2 berapa? 0,25 gitu. 0,25. Terus apalagi yang mau kita cari? Kita cari lagi FC-nya. FC-nya tadi, C-nya berapa? Kita evaluasi di 0,25. Di 0,25 angka 3 dikurang 3x plus 1 dapatkan nilai berapa ini? Coba ayo hitung cepat. Bisa hitungin. 0,265, Bang. Berapa? 0,2656. 0,265. Ya, 0,265. Berarti kita tinggal cari hitung nilai errornya. B minus A per 2. B-nya tadi 0,5 kurang A-nya 0 bagi 2. Berarti 0,5 dibagi 2 sama ya teman-teman. Sama dengan titik tengahnya 0,25. Nah, kalau untuk contoh sampai iterasi kedua aja ya. Kalau kalian mau lihat nilainya, lihat di tabulasi ini. Sama ya. Tadi kita temukan interval barunya 0 sampai 0,5 dengan C-nya 0,25. Terus FC-nya itu 0,266. Terus errornya 0,25. Oke. Baik. Nah, di sini nih konsep mengapa metode bagi dua ini digunakan.
yaitu pastinya ada keunggulannya. Setiap metode, ragam metode untuk menentukan suatu nilai akar dari persamaan nonlinear itu pastinya memiliki keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan dari metode bagi dua ini apa? Pertama itu bersifat sederhana dan mudah diimplementasikan. Nah, selanjutnya metode bagi dua ini punya hanya satu evaluasi di fungsi per setiap iterasinya gitu ya. Jadi kalian nggak nentuin nentuin turunan ya, turunan. Kalau di metode lain tuh metode Newton-Raphson kalian harus cari turunan dulu dari fungsinya. Nah, di sini kalian cuma mengevaluasi di fungsinya, di titik interval kita evaluasi di fungsi, terus cari titik tengah, terus kita evaluasi lagi di fungsi X, di grafik fungsi X untuk dapatkan FC-nya. Nah, itu. Nah, terus ada ukuran intervalnya memendek 50% pada setiap iterasi. Ya, kita kan akan melakukan setiap kali iterasi itu kan kita membagi dua terus interval. Dapat interval baru, kita bagi dua lagi. Dapat interval baru, kita bagi dua lagi. Dia akan diperkecil ya sebagian ya, atau setengah dari interval. Terus banyaknya iterasi dapat ditentukan sebelumnya. Jadi kalian bisa ngeset tuh, kalian mau berapa iterasi. Misal mau 100 iterasi gitu ya, atau 50 iterasi baru berhenti iterasinya. Nah, itu bisa kalian tentukan di awal kalau kalian memakai metode bisection atau metode bagi dua ini. Terus keunggulannya yaitu tidak memerlukan bentuk turunan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kalau di metode bisection ini kalian nggak perlu menentukan bentuk turunannya ya, atau bentuk diferensial dari suatu fungsi. Nah, selanjutnya fungsi akan dicari akarnya tidak perlu dapat diturunkan sama yang kayak tadi. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu dia lambat mencapai konvergen. Nah, konvergen ini apalagi Bang? Konvergen ini maksudnya dia itu tidak atau sangat lambat ya, sangat lambat untuk mencapai hasil-hasil yang bernilai sama gitu ya. Bernilai sama kayak gini. Misal FC-nya itu akan sama nih 9,3 yang awalnya minus 0,375 0,266 plus 7. Nah, di sini ketemu nih nilai-nilai yang sama 9,3. Nah, di sini konvergensinya itu lambat. Maksudnya lambat itu harusnya kalau dengan metode lain fungsi ini iterasinya bisa lebih sedikit gitu ya, misal sampai 3. Jadi kekurangannya itu lambat mencapai kekonvergenan. Terus yang selanjutnya kekurangannya itu hasil estimasi atau aproksimasinya mungkin baik bisa saja dibuang. Maksudnya apa? Itu nggak usah terlalu dijelaskan karena ini nggak terlalu dibutuhin. Nah, sampai di situ dulu untuk metode belah dua atau metode biseksi. Kalian ada pertanyaan nggak tentang metode belah dua atau biseksi ini gimana? Ada dibingungkan? Atau ada nggak ngerti Bang, ini dapatnya dari mana? Ini saya nggak ngerti Bang. Oh, ini tadi rumusnya seperti apa Bang? Nah, mungkin ada nggak teman-teman yang punya pertanyaan gitu mengenai metode belah dua atau biseksi ini? Lanjut Bang. Lanjut ya, paham berarti ya? Oke, oke sip. Oke, kita langsung ke metode regula falsi atau bisa disebut juga sebagai false position atau posisi palsu ya. Nah, metode regula falsi ini apa sih? Metode regula falsi ini sebenarnya merupakan metode modifikasi atau pengembangan dari metode yang tadi, metode bagi dua tadi, belah dua tadi atau metode biseksi. Jadi kebanyakan algoritma dan algoritmanya itu lebih kurang lebih mirip-mirip ya sama yang metode belah dua tadi. Algoritmanya apa, fungsinya ada beberapa yang beda. Di sini kita akan perdalam lagi. Di sini akan kita bahas. Yang pertama metode regulasi itu kelemahan. Jika kalau kita lihat di metode biseksi, kelemahannya kan lambatnya konvergensi ya. Kalau di regulasi ini cepat dia mendapatkan konvergensinya. Berarti lebih cepat untuk berhenti interasinya daripada memakai metode biseksi. Terus yang kedua itu kecepatan konvergensi bisa meningkat bila nilai FA dan FB turut diperhitungkan.
Maksudnya apa? Nanti di slide selanjutnya kita akan bahas itu lebih lanjut. Terus yang ketiga, bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, maka nilai akar akan lebih dekat ke A daripada ke B. Jadi kalau FA dan A lebih dekat ke 0 daripada FB, maka nilai akarnya akan mendekat ke A ya daripada ke B. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang keempat itu metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB. Ini adalah metode regulasi atau metode posisi palsu atau false position. Ya, memanfaatkan nilai fungsi dari intervalnya gitu ya, nilai fungsi yang dievaluasi di intervalnya. Nah, ini nih representasi grafiknya nih. Biar lebih jelas lagi ya teman-teman. Ini di sini kita disuguhkan dari koordinat kartesius. Sini kita ada satu interval A sampai B, ya. A sampai B. Kita mau cari. Nah, di sini perbedaan antara metode biseksi dengan metode regula falsi. Kalau metode biseksi tadi kan kita bagi dua ya. Kalau regula falsi ini kita menarik suatu garis dari nilai fungsi dari titik intervalnya ini. Nah, ini kan A ya. Kita tarik garis tangan ke grafik fungsi, kita dapatkan FA. Terus titik B kita dapatkan fungsi B gitu ya. Nah, regula falsi ini kita menarik garis penghubung antara FA dan FB gitu ya. Jadi kita tarik garis yang didapatkan titik perpotongan antara garis yang kita tarik antara dua fungsi tadi, dapatkan nilai C atau titik perpotongan dengan sumbu X gitu ya. Ini C. Nah, C nanti kita bakalan tarik lagi nih ke sini. Didapatkan FC. Tuh. Nah, rumusnya seperti apa? Kalau kita lihat lagi, ini kan kita bisa membentuk suatu segitiga gitu ya. Kita balik lagi belajar mengenai metode gradien gitu ya. Gradien itu apa sih? Gradien itu kan delta Y per delta X. Delta Y itu apa? Delta Y itu ada perubahan garis yang sejajar dengan sumbu Y gitu ya. Garis yang sejajar dengan sumbu Y ini fungsi B ini, fungsi dari B ini dengan fungsi A, berarti FB dikurangi dengan FA gitu ya. Dibagi dengan delta X. Delta X-nya apa? B dikurang A. Delta X-nya kan ini. Delta X, delta Y dikurang delta X. Maka didapatkan ini. Nah, itu gitu. B kurang A. Terus sama dengan FB dikurang 0 dibagi B kurang C. Ini rumusnya ya. Ini jangan kalian pusingin dulu. Karena rumusnya tidak sampai di sini aja. Kita akan lanjut olah lagi rumusnya. Kita dapatkan C. Kita akan dikali silang nih. Ini akan bakal dikali silang. Nah, kita sisain aja nih C-nya sebelah kiri sendiri. Terus dapatkan ini. Terus ini masih bisa kita olah lagi. Kita samain penyebutnya B ya. B per FB min FA. Kita akan dapatkan, nah ini rumusnya nih. Rumus yang akan kita pakai di metode regula falsi ini. C sedengan A dikali FB dikurang B dikali FA. Dibagi dengan FB dikurang FA gitu. Nah, representasi grafiknya seperti ini. Kita kita disuguhkan data grafik kita ini ya. Grafiknya ini. Maka kalau di metode regula falsi, kita akan menarik garis penghubung antara FA yang dimana A di sini, kita dapatkan FA di sini, terus B kita dapatkan FB di sini. Kita tarik garis penghubung antara FA dan FB, maka akan didapatkan C yang berpotongan dengan sumbu X gitu ya. C-nya di sini, C-nya di sini, di sini ya. Terus kita dapat C titik baru C, berarti kalau di metode regula falsi ini kalian akan apa ya, sini tadi bentar teman-teman. Oh iya, di sini deh. Oh iya, sini karena nilai akar yang mau kita cari, akar sebenarnya yang mau kita cari atau exact root-nya di sini kan, dari fungsi yang sebenarnya kita estimasi dengan metode regula falsi dengan membuat garis penghubung antara dua fungsi ini.
terus dapatkan titik C, terus dapatkan FC-nya. FC-nya di sini bentuk FC gitu ya. Nah, ini akan menjadi B baru gitu ya, B baru. Nah, awalnya kan B-nya di sini. Nah, kita akan menggantikannya dengan ini. Maka akan terbentuk interval baru ya. Interval barunya A, C ini, yang C di mana C ini jadi B baru, dapatkan FC atau FB ya. Karena kita ganti jadi B baru. FC. Kita tarik lagi nih garis penghubung antara fungsi ini. Nah, kita dapatkan C baru nih. Dapatkan C baru lagi. Begitu seterusnya sampai mendekati akar sebenarnya dari yang mau kita ingin cari gitu ya. Yang kita cari. Nah, begitu perbedaan antara metode regulasi dan metode dissection atau metode belah dua. Jadi kita dapat lihat nih di sini estimasinya tuh kalau di metode belah dua kan tadi A dan B-nya itu kan pasti enggak pasti ya. Kadang-kadang berubah ya, kadang A-nya digantikan dengan C titik baru atau C gitu ya, atau yang B-nya diganti dengan C baru. Interval barunya kayak gitu. Kalau metode regulasi ini cuma di titik satunya aja yang berganti gitu ya. Titik yang ini tetap sama. Kalau semisal X-nya itu tadi kan kita dapat lihat di sini ya. Metode logikanya bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akar lebih dekat ke A daripada ke B. Berarti kan di sini A-nya kan FA-nya kan dekat dengan 0, dekat dengan 0. A-nya dekat dengan akar sebenarnya. Berarti dia akan bergerak ke arah ke sini berarti ya. Ke arah A. Berarti yang berubah di sini dong. Yang B-nya B baru. Nanti ketemu B baru lagi, ketemu B baru lagi. Itu ya teman-teman. Mungkin agak berbelit-belit ya penjelasan saya, tapi lebih kurang lebihnya kayak gitu untuk metode regulasi. Oke, mungkin ada yang mungkin teman-teman ada yang mau bertanya sampai situ tadi, sampai sini ada yang bertanya, paham semua? Halo teman-teman, masih kedengeran nggak suara saya? Aman, Bang. Aman berarti ya, aman ya, paham berarti ya. Oke, sampai sini paham, kita lanjutin aja ya. Karena waktu kita mepet nih, udah jam 9 juga. Takutnya kemalaman nanti kalau lama-lama. Nah, di sini metode regulasi kita akan dapatkan intervalnya A sampai B yang memuat akar gitu ya. Memuat akar A sampai B. Terus kita definisiin titik C. Nah, ingat C-nya itu bukan A plus B dibagi 2 lagi ya teman-teman. Kalau untuk metode regulasi itu udah beda lagi rumusnya yang tadi. Yang kita udah tetapkan di awal tadi. Kursornya nih. Sumpah. Sorry teman-teman, ini agak bermasalah dikit kursornya. C-nya, nih C-nya, nilainya itu kita cari dengan formula ini ya. Formula ini, A dikali FB dikurang B dikali FA dibagi dengan FB dikurang FA. Nah, maka kita tinjau untuk mendapatkan interval baru, itu kan harus memenuhi asumsi ini. Asumsi ini. Ini asumsinya. Ini algoritmanya, Deng. Algoritmanya. Jika FA dengan FC itu bernilai sama dengan 0, berarti ini udah nilai akar sebenarnya nih. Karena kan nilai akar fx sama dengan 0 kan. Berarti ini udah eksak ini, dan nilai sebenarnya. Maka iterasinya akan berhenti gitu ya. C sama dengan akar gitu. Jadi C-nya itu udah bernilai akar sebenarnya dari fungsi yang kita dapatin, yang kita cari. Tuh. Terus yang kedua, jika FA dan FC itu bernilai negatif dan bernilai positif atau besar dari 0, maka C menggantikan A. Berarti C-nya menggantikan A. Bukannya A sampai B lagi, berarti interval barunya itu C sampai B gitu ya. Kalau untuk FA sampai dan FC bernilai positif. Kalau untuk FA dan FC bernilai negatif gimana, Bang? Nah, untuk bernilai negatif C-nya itu menggantikan B. Berarti bukan A sampai B lagi, tapi dia akan berubah intervalnya menjadi C
B gitu ya. Berarti yang digantikan di sini apa? A ya? Yang digantikan B. Salah, sorry, udah nggak fokus lagi nih saya. Kalau gimana caranya? Kalau FA, FC itu bernilai positif, maka interval baru yang terbentuk itu yaitu apa? CB gitu. Karena C-nya itu udah sama dengan A, menggantikan nilai A ya. Nah, kalau untuk FA dan FC-nya itu bernilai negatif, maka interval baru yang terbentuk itu apa? C menggantikan B, berarti A-nya tetap, B-nya diganti dengan C, gitu ya. Berarti C-nya sama dengan B, gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini contoh soal nih, biar kalian biar memperjelas ya. Tunggu bentar. Oke. Di sini ada contoh soal yang pertama itu fx dengan x pangkat 3 minus x minus 1. Kita tentuin dulu nih fa dan fb. Kita dapatkan interval dulu ya. Intervalnya udah ditentukan nih 1 sampai 2. Nah, kita cari dulu yang pertama apa? Kita cari dulu fa dan fb-nya ya. Ini fa, ini fb. fa itu yang fungsi yang dievaluasi di titik interval pertama itu 1. Nah, ini dapatkan minus 1, terus F2-nya dapat 5. Berarti di sini nunjukin apa? Di sini ada berlainan tanda kan? Berarti kan bernilai negatif nih nanti FA dikali FB. Berarti dapat dijamin bahwa di sini nanti di antara nilai interval ini akan ada nilai akar gitu ya. Kalau dilihat di sini di grafik, ini grafiknya ya, teman-teman. 1 sampai 2 gitu ya. Interval 1 sampai 2. Terus FA. FA-nya ini, FA-nya ini. A-nya kan 2 ya. A-nya 1. A-nya 1. A-nya 1. Berarti kita tarik, kursornya lagi. A-nya 1 kita tarik ke fungsi, dapatkan FA. FA gitu ya. Terus yang ini kita tarik ke fungsi, dapatkan ini ya. Sini, FB-nya. FB-nya. Karena sini. Kita tarik ya. Sini. FA. Nah, terus apalagi? Kita harus ketahui dulu bahwasanya FA dan FB itu harus bernilai negatif gitu ya untuk memakai metode ini. Nah, FA dan FB ada bernilai negatif, berarti kita dapat pastikan nilai akarnya itu pasti ada gitu ya. Jadi ada nilai 0 nih di antara minus 1 sampai 5. Minus 1 sampai 5. Minus 1 sampai 5. Berarti ada 0 di sini berarti ya. Nah, interval 1 sampai 2 mengandung akar karena memenuhi ini. Nah, ini tadi. FA dan FB bernilai negatif. Terus FA gimana kita bisa tahu bahwasannya FA dan FB ini bernilai negatif? Ya, kita cek lagi ya FA-nya itu. Apakah FA-nya itu bernilai positif atau FB-nya bernilai negatif? Atau FA-nya bernilai negatif atau FB-nya bernilai positif gitu ya. Maka untuk menjamin keberbedaan tanda itu kita cek dulu. Antara FA dan FB itu harus berlainan tanda dulu baru bisa dapatkan nilai yang negatif gitu. Oke. Kita langsung masuk ke iterasinya. Ini interval awal 1 sampai 2. 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2. Nah, kita tentuin C-nya. C-nya itu di mana? C-nya itu ya ini. C-nya itu kita dapatkan tadi. Kita FA di sini. FA di sini. Di sini FB. FB-nya. Metode regulasi itu menghubungkan antara dua fungsi ini ya. Nah, C-nya itu di mana? C-nya di sini. Yang memotong. Kondisi di mana dia memotong sumbu X. Gitu ya. Ini C. Kita tarik lagi nih. Dapatkan FC di sini. Terus seterusnya. Nanti kita tarik lagi garis baru di sini ya teman-teman. Nah, C barunya di mana? C barunya di sini. Nah, di sini gambarannya kayak gitu kalau gambaran grafisnya. Di sini kita dapat cari C-nya A kali FB dikurang B kali FA.
dibagi FB dikurang FA gitu ya. Sama dengan A-nya berapa 1, terus FB-nya berapa, FB kita masukin B ke fungsi X gitu ya. Si X-nya berapa tadi? Si X pangkat 3 minus X min 1 dapatkan 5 tuh. Terus minus B, B-nya berapa 2, FA-nya minus 1. Bla bla bla, terus FB minus ini dapatkan ini. Terus hasilnya dapat plus 1,16667 tuh. Terus C, terus apa lagi? Kita cari lagi nih FC-nya. FC-nya itu fungsi X yang dievaluasi di titik C. Masukin C-nya ke fungsi X gitu. Nah, didapatkan minus 0,5787, kecil dari 0. Nah, karena nilai FC kecil dari 0, maka C menjadi A baru gitu ya. Untuk memastikan keberbedaan tanda tadi, asumsinya tadi harus kita penuhi ya. FA, FC kecil dari 0. Karena FA-nya tadi kan FA-nya berapa? 1 ya. 1 dikali FC-nya berapa? Minus 0, ini. Berarti kan dia dapatnya minus ya. Minus berarti dia kan kecil dari 0. Berarti kita dapat menjalankan metode regularisasi ini. Didapatkan C A barunya 1,16667 sehingga interval barunya ini. Jadi digantiin tuh A-nya bukan 1 lagi, intervalnya itu bukan 1 sampai 2 lagi, melainkan menjadi interval baru yaitu 1,16667 sampai 2 gitu ya. Jadi di sini nih terbentuk interval baru 1,667 di sini sampai 2 gitu ya. Di sini. Karena kan kita dapatin di sini tadi ya. Di sini. Iterasi keduanya C-nya di sini. Berarti C-nya di sini nih. C-nya. Sorry ini agak aur-auran memang gambar saya ini. Oke, kita lanjutin. Wah, iterasi kedua sama. Kita kan udah dapat interval baru tadi 1,1667 sampai 2. Terus kita cari nilai C. C-nya berapa? Kita masukin ke formula ini, rumus ini. Kita evaluasi di titik-titiknya masing-masing. Kita dapatkan nih nilai angka 1,25, 3, 11 gitu ya. Terus FC sedang ini FC kita evaluasi di titik C, dapatin ini minus berarti kecil dari 0, berarti kita bakalan tahu bahwasannya akan terbentuk interval baru lagi yang dimana A-nya itu akan diganti dengan C. Berarti dapatkan interval baru, A-nya itu berubah ya, yang iterasi pertama itu A-nya juga berubah, iterasi kedua juga berubah, berarti dia B-nya tetap ya, B-nya tetap, tapi cuman FA-nya aja yang berubah. FA-nya yang berubah. Yang pertama di sini, terus yang kedua di sini, nanti ke sini lagi, gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya di situ bisa kita lihat. Nah, sama kayak gini. Terus iterasi ketiga sedengan ini interval baru yang terbentuk tadi, terus kita cari C-nya, masukkan ke rumus, terus kita dapatkan ini. Terus masukin ke kita cari FC. Evaluasi lagi di titik C, terus dapetin nilai negatif. Sama ya. Sama. Berarti kita dapat simpulkan bahwa metode regularisasi ini dia akan mendekati estimasinya tuh cuma ke satu arah ya. Kalau metode belah dua tadi kan bisa ke kiri, bisa ke kanan gitu. Kalau sedangkan metode regularisasi ini cuma satu arah aja. Estimasi akarnya itu ke arah mana. Kalau misal ke arah kanan, dia ke arah kanan terus. Yang terbentuk titik barunya, interval barunya. Kalau ya itu perbedaannya. Nah, terus setelah FC didapatkan, kita terbentuk interval baru ya. Kita cek lagi FA, FB, atau misal FC kecil dari 0, maka C menjadi A baru boleh, kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi baru gitu ya. 1,9 dapat interval baru. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan iterasi sampai ke 5, iterasi 5. 1,311. Nah, ini sama yang kayak tadi. Nah, didapatkan nih sehingga akar berada antara interval 1,3118 sampai 2. 1,3118 yang mana, Bang? Nah, yang ini nih. Yang nilai ini nilai A ya. Ini intervalnya A sampai B.
Ini ya, ini intervalnya. Ini ada A, ini fungsi A, ini B, kolom B, ini fungsi B, kolomnya C, terus FC. Ini ada nilai error absolut ya. Nilai error absolut itu formulanya seperti ini. Terus ada nilai galat error. Galat errornya seperti ini. Galat error tuh ini. Galat nilai eksak, selisih antara nilai eksak dengan nilai hampiran. Nilai hampiran kalian, C-nya kalian ya. Didapatkan interval baru. Ini interval baru. Terus akar dari FA dan FB terakhir gitu ya. C-nya berapa? 1,31899 nih. Terus nilai eksak akar. Nilai eksak akar ini dapat dari mana, Bang? Sebenarnya kalian nggak perlu sebenarnya untuk mencari galat ya. Galat sama error ini nggak bisa dihitung karena kalian juga nggak diminta, karena latihan soal juga sebagai referensi kalian untuk besok juga nggak diminta juga ya untuk cari nilai error. Kayak nilai galat dan ini nih sebenarnya nggak perlu. Kalau kalian tahu rumusnya juga nggak apa-apa. Kalau mau bikin juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini kita mau ngerjain soal kalian kemarin. Wow, ntar kok ini gimana cara nutupnya ini? Hai, ntar ini kok bisa kayak ini? Masih kedengaran nggak suara saya, teman-teman? Kedengeran, kedengeran Bang. Masih ya. Kedengaran ya? Masih ya? Masih Oke. ya. Ntar di sini saya ada kendala dikit. Ini klik untuk menambah catatan. Ini gimana ya cara ngilanginnya? Guys, tar. Oh ini catatan. Oke. Ini kita mau ngerjain ini. Kalian udah ngerjain belum ini? Yang deadline-nya udah 12 Oktober kemarin ini. Udah ya? Pastinya kalian udah tahu lah ya gimana cara ngerjainnya. Coba kita ngerjain ya. Tar. Ini udah jam berapa ini? 21.20. Oke, kita lanjutin ngerjain ini. Pengen sampai jam 10. Jam 10 lah ya palingan maksimal kita ngerjain ini. Baik. Nah, kita tambah slide baru. Nah, di sini slide baru. Di sini fx 2x pangkat 3 ditambah 2x plus 2. Kita dapatkan fx-nya. 2x pangkat 3 ditambah 2x plus 2 tambah 2x plus 2. Terus intervalnya berapa? Intervalnya dari minus 1 sampai 0. Intervalnya minus 1 sampai 0. Nah, di sini kita disuruh mencari akar persamanya dan menggunakan metode biseksi dan regula palsi. Metode biseksi dan regula palsi. Nah, di sini pertama-tama kita cari pakai metode biseksi dulu. Metode biseksi tadi kita udah pelajarin bahwasannya kita harus memenuhi beberapa asumsi dulu, asumsi pentingnya. Apa aja? Fx itu harus continue tadi. Continue di interval ya. Intervalnya. Interval A sampai B. Terus apalagi? FA dan FB itu harus bernilai negatif gitu ya. Untuk bisa menjalankan metode ini kalian harus memastikan bahwa FA dan FB itu harus bernilai negatif. Kita cek satu-satu. Di sini continue, ada dibilang continue enggak? Kalau di soal seharusnya kalau kita sudah disuruh untuk menggunakan metode belah dua atau biseksi, berarti efeknya udah continue ya teman-teman. Berarti udah nggak usah kita cek lagi, kita abaikan aja berarti ya. Terus FA dan FB kecil dari 0 ini kita bisa cek ya.
kita cari FA-nya dulu. FA-nya kita berarti fungsi yang dievaluasi di titik A-nya min 1. Dimasukin 2 dikali min 1. Pangkat 3 ditambah 2 kali min I. Kali min 1 ditambah 2. Ini nilainya berapa teman-teman? Ayo, ada yang bisa ngitungin biar cepat? Min 1 bang. Ya. Berapa? Min 1. Min 1 ya. 2 kali min 1. Min 1 pangkat 3 kan min ya. Min 1 kali 2 min 2. Min 2 tambah min 2. Berarti min 2 tambah min 2 min 4. Min 2 tambah 2. Lah, di saya dapatnya min 2 ya. Min 1. Min 2 bang. Oh, Min iya, 2 Bang, kan? min 2, Bang. Benar kan min Min 2 2. kan? Min 2. Nah, min 2. Nah, terus kita cari FB. FB itu bukan fungsi X yang dievaluasi di titik B-nya. B-nya berapa? 0. Nah, dimasukin nilai 0-nya ke fungsi 0 pangkat 3 ditambah 2 kali 0 tambah 2 sama dengan berapa? 2 bang. 2 ya. Oke. Nah, udah didapetin nih FA dan FB-nya. Nah, kita pastiin apakah dia bernilai negatif apabila kita kalikan. Bernilai negatif ya, berarti dia kecil dari 0, maka metode ini bisa dijalankan gitu. Berarti F F F min 1 dikali F 0 itu sama dengan berapa? Min 4 ya. Berarti kecil dari 0. Maka asumsi terpenuhi. Asumsi terpenuhi. Dan metode bisa dijalankan gitu ya. Metode bisa dijalankan. Mungkin bisa lah kalian tulisin besok kayak gitu. Di pas ujian gitu ya. Terus, apalagi yang mau kita tentuin? Algoritmanya seperti apa tadi? Kita cari titik tengah ya. Metode biseksi kan ciri khasnya titik tengah. Berarti kita cari pembagi dari intervalnya. Nah, di sini tuh C. A plus B ya tadi ya. Rumusnya per 2. Simple sih rumusnya. Gak terlalu bingungin. Terlalu susah dihafal. Palingan yang di metode regulasi tadi yang lumayan rumit ya rumusnya. C-nya. A plus B. A-nya tadi minus 1. Minus 1 ditambah B-nya 0 bagi 2. Berarti minus 1 per 2. Berarti minus 0,5. Berarti dapatkan nilai tengahnya minus 0,5. Minus 0,5. Terus apa lagi yang mau kita tentuin? Tentuin FC-nya teman-teman. C-nya. Terus FC-nya. Oh, ini kita udah sampai iterasi ya. Harusnya kita di sini bilang iterasi dulu, harus bikin ini iterasi pertama gitu ya. Ini iterasi pertama. Nah, kita sampai iterasi pertama aja lah ya. Udah berapa jam ini? Udah hampir 1,5 jam. Sampai iterasi pertama aja untuk metode biseksi. Nah, nanti kalian lanjutin lah tuh untuk latihan-latihan soal kalian. Nanti mungkin kalian udah selesai. Nantilah saya mungkin kerjain ini lanjutannya sampai iterasi keempat mungkin ya. Misalkan sampai iterasi keempat saya jalankan. Terus kalian bandingkan lah tuh sama jawaban kalian yang udah kalian kerjain gitu ya. Oh ya, besok kalian udah besok ya ujian ya. Ayo kita lanjutin dulu ini. Kita lanjutin dulu ini ya. Lanjutin ini, kita cari FC-nya. Kita lanjutin ini, FC. FC-nya berapa? Berarti FC itu F yang dievaluasi di titik C. Berapa? Titik C tadi min 0,5, min 0,5 tuh. Berarti 2 dikali min 0,5 pangkat 3 ditambah 2 dikali minus 0,5 terus di tadi tambah 2. Ini berapa nilainya teman-teman? Tolong hitungin coba. Ada yang dapat? Dapat berapa teman-teman? Minus 0,5 pangkat 3.
Suara saya masuk nggak teman-teman? Masuk Bang. Masuk ya? Siaman berarti. Ntar saya hitung dulu. Ada udah ngitung? Tambah 2. Berapa nih? Kalau di saya dapatnya 0,75 ya. 0,75. Oke. Nah, jadi gimana? Kalau untuk iterasi selanjutnya kan kita mau nentuin dulu apakah intervalnya berubah apa masih interval yang sama kita pakai. Pastinya berubah ya. Karena F karena kita tentuin dulu FA. Tadi algoritmanya seperti ini ya. FA dan FC ini negatif, maka terbentuk interval baru yang mana? Interval barunya yaitu AC gitu ya. AC interval barunya. Kalau benihnya positif berarti apa? CB interval barunya. Nah, begitu seterusnya. Kalau di sini untuk iterasi pertama ini FA dikali FC berapa? FA-nya tadi F min 1. 1 dikali F B-nya 0. Dapatnya berapa? Berarti F min 1 tadi apa? Min 2. Min 2 dikali F 0-nya. 0-nya 2 dikali 2. Dapatkan minus 4. Berarti kecil dari 0 ini ya. Berarti dapatkan interval barunya itu AC. Interval barunya atau A-nya tadi min 1. C-nya titik tengahnya minus 0,5. Nah, ini interval baru yang terbentuk ya untuk iterasi kedua. Jadi kalian udah nggak pakai yang minus 1 sampai 0 lagi, tapi kalian pakai minus 1 sampai minus 0,5. Itu teman-teman untuk iterasi pertama. Mungkin kalau cek masih kedengeran nggak suara saya? Masih ya? Halo, cek teman-teman. Kedengaran Bang? Dengeran ya? Masih ya? Iya, Soalnya tadi Masih Bang. Masih bang. headset saya habis baterai, jadi saya matiin dulu headsetnya, jadi ganti ke manual. Jadi untuk iterasi pertama kayak gitu. Jadi untuk iterasi kedua itu pasti intervalnya itu pasti berubah ya. Nggak berubah karena kita bakalan cek FA dan FC-nya itu kalau bernilai negatif maka terbentuk interval baru. Kalaupun positif juga bakalan terbentuk interval baru ya. C sampai B gitu. Kalau untuk FA dan FC bernilai positif. Nah, untuk iterasi kedua lah sampai iterasi kedua lah kita kerjakan. Sampai iterasi kedua. Ini iterasi kedua. Iterasi kedua. Fx-nya apa tadi? Kita tulisin dulu Fx-nya. X-nya apa tadi? 2x pangkat 3 tambah 2x plus 2. 2x x pangkat 3 tambah 2x plus 2. Benar nggak? Oke, benar. Oke. Interval baru yang terbentuk untuk iterasi kedua apa tadi? Udah beda ya, bukan yang minus 1 sampai 0 lagi, tapi yang ini. Minus 1 sampai minus 0,5. Interval barunya minus 1 sampai minus 0,5. Nah, prosesnya apa lagi? Nah, sama kayak tadi. Kita harus tentuin dulu FA-nya berapa nilainya. FA nih merupakan fungsi yang dievaluasi di minus 1 di titik A gitu ya. Sama dengan minus 1 2 dikali minus 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali minus 1 tambah 2. Sedangkan ini berapa nih nilainya nih? Min 2 2 kali Bang. minus 1 pangkat 3. 2 Min ya? 2. Min 2. Oke, min 2. Terus FB-nya F dievaluasi di 0 min 0,5. Oke. Oke, bentar. Oke, ini dipercepat aja ya. Berarti iterasi sampai iterasi kedua. Terus 2 kali 1 pangkat 3, min 1, 3. Enggak, minus 0,5 kita evaluasi di sini. Di 2 dikali minus 0,5 ke 3 ditambah 2 kali minus 0,5 tambah 2. Berapa nih nilainya nih, teman-teman?
Bisa dihitungin nggak? Minus 0,5 pangkat 3 berapa tuh? 2 kali pangkat 3 ditambah 2 dikali minus 0,5 ditambah 2. Aduh, simulasi saya nge-lag pula lagi. Ada yang bisa bantu itu nggak? Hitungan ini. Ada yang udah ngitung ini? 0,75 bang. 0,75 ya? 0,75. Nah, di sini kita cek dulu FA dan FB-nya tuh bernilai negatif nggak? Pasti ya, di sini minus, berarti ini bisa asumsinya terpenuhi ya. Berarti metode ini bisa dijalankan gitu. Ini bisa dijalankan. Nah, terus jalankan. Nah, terus kita nentuin apa lagi? Nentuin C gitu ya. Terus sampai selanjutnya. Terus sampai kalian coba lah ya di kos kalian masing-masing, tempat kalian masing-masing sebagai latihan soal bagi kalian untuk persiapan besok. Kalian cobalah ini. Nah, ini karena waktu udah menunjukkan pukul 9:30 ya, udah terlalu larut juga, terlalu malam, terlalu kelamaan juga tutorial kalian, udah capek juga kan tadi ujian KWN. Jadi kita percepat aja. Terus kita mau ngerjainnya gimana caranya menggunakan metode gimana cara kok gambar anjir. Pakai metode regulavalsi ya, metode regulavalsi. Pakai metode regulavalsi, gula falsi, falsi. Metode regulavalsi tadi gimana? Metode regulavalsi tadi kan kita lihat nih di tabel nih. Kita cari apa aja? Kita cari intervalnya. Asumsinya masih lebih kurang sama, palingan rumus C-nya doang yang beda. Metode regulavalsi. Berarti kita tentuin dulu FA. Ntar, saya lupa tadi regulavalsi itu asumsinya apa aja. Nah, ini kita cari titik C. Kita tentuin dulu FA, FC itu bernilai lebih dari 0, maka yang terbentuk C sama B. Sama kayak tadi metode disectionnya. Terus bedanya itu cuma di C-nya ini doang sih. Di C-nya rumusnya beda. C-nya kita C sedang AF, AFB. Waduh, stuck, tar. C-nya, tar ini kursor saya bermasalah lagi. Nah, F, FA dulu. Kita cari FA dulu. Sama sih, kayak tadi. Kalian udah dapat kan di metode biseksi FA-nya berapa, terus FB-nya berapa, terus kalian bandingin apakah dia mendapatkan interval baru dari yang ketentuan yang tadi. Jika dapat interval baru, maka dia kalau untuk metode regulavalsi dia cuma satu titik dong yang berubah ya, kayak tadi. Misal B dapat titik baru B lagi, terus dapat titik B baru lagi, terus dapat titik B baru lagi. Sama sih. Nah, mungkin kalian sebagai latihan soal aja ya, kalian kerjain sendiri sebagai persiapan kalian untuk ujian besok. Mungkin segitu aja tutorialnya pada malam hari ini. Mungkin kalian ada pertanyaan nggak dari teman-teman nih yang bingung? Mungkin penjelasan saya agak belibet gitu. Memang agak belibet sih, sorry ya teman-teman. Nah, kalian ada pertanyaan nggak tentang metode regulavalsi? Bang, izin bertanya, Bang. Ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Sabri Tirsan Abdurrahman dengan NIM AIR 51, Bang. Izin bertanya, Bang, itu apa misalkan nanti ada Bapaknya menanyakan biseksi sama regulasi false, terus iterasinya sampai 4 kali, Bang. Itu lebih baik ngerjainnya biseksi dulu sampai selesai ataupun regulasi pas sama biseksinya gitu, Bang.
Paham nggak Bang? Eh, bentar, saya kurang jelas ya pertanyaannya, Pak. Bisa diulang lagi nggak? Apa namanya ini? Peer Nah, zone ya? ya kan kemarin kan ini Bang, apa Mm-mm. namanya, yang tugas itu kan ada iterasi 4 kali Bang. Iya. Nah, saya itu ya aslinya sama aja sih Bang jawabannya, tapi menurut Mm-mm. Abang bagaimana ngerjain biseksi sama regulasi parsinya dulu atau biseksinya diselesain dulu sampai iterasi 4 baru ngerjain regulasi parsinya sampai akhir gitu Bang. Oh, oke, paham, paham, paham. Jadi pertanyaan kamu tadi itu, apakah kita ngerjain? Tadi kan di soal kan kita disuruh untuk mengerjakan iterasi sebanyak 4 kali ya, 4 kali ini, 4 kali iterasi atau pengulangan. Pertanyaannya itu, apakah kita lebih baik untuk ngerjain metode biseksi dahulu sebanyak 4 kali, terus baru regulasi, gitu ya pertanyaannya? Betul Bang. Kalau menurut saya ya, karena parameter atau asumsi dari metode biseksi dan regulasi ini sama, untuk menentukan interval barunya juga sama, tapi pengen tadi hanya beda satu. Pengen di sini tadi kalau regulasi dia cuma satu titik interval doang yang berubah, misal dari B doang berubah terus 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 sampai ke kiri. Kalau dari ke kanan dia akan berubah, yang A berubah titik A-nya, dapat titik C baru akan menggantikan jadi A baru, terus dapat A baru lagi sampai mendekati nilai akar sebenarnya ya, kayak gitu ya. Kalau untuk pembuatan pengerjaan soal, kalau menurut saya mending kalian ngerjain metode biseksi dulu untuk keempat iterasinya ya. Karena kalian akan dapat lebih mudah tuh kalau di regulasi kan nentuin sama nentuin FA dan FB-nya dulu. Apakah dia bernilai kecil dari nol untuk menentukan regulasi ini bisa berjalan atau enggak. Sama tentuin di metode biseksi dulu 4 iterasi. Jadi asumsi atau parameter-parameter yang kalian cari itu udah ada sebenarnya, tinggal kalian C doang tadi ya, C yang beda. Jadi C-nya itu akan berubah nanti nilai C. Kalau di metode biseksi itu rumusnya A plus B per 2. Kalau kalau di regulasi rumus C-nya itu, nah ini nih, ini ya. Nah nih, C-nya A dikali FB dikurang B dikali FA dibagi dengan FB dikurang FA. Perbedaannya cuma di situ ya. Kalau kalian perhatiin metode regulasi ini cuma di situ. Sama interpretasi grafisnya seperti apa tadi. Geser kemana. Kalau regulasi dia cuma ke satu arah estimasinya. Untuk mendekati hampiran ke akar sebenarnya. Kalau metode biseksi dia kadang di kiri, kadang di kanan gitu ya. Bagi duanya, intervalnya. Jadi konvergensinya itu lambat gitu. Lebih optimal dengan menggunakan metode regulasi. Jadi kalian mending itu dulu, kerjain biseksi selama 4 iterasi dulu, baru kerjain metode regulasi sebanyak 4 iterasi juga. Nah, itu sih kalau dari saya ya, menurut saya. Oke Oke, Bang, mungkin terima kasih. udah terjawab belum pertanyaannya? Sudah Bang. Terus saya mau Ya. tanya lagi Bang, apakah Mm-mm. tabel itu harus dicantumin Bang setelah ngerjain regulasi par sama biseksi itu? Kalau untuk tabel ya, kalau saya ujian dulu, kalau saya, nah satu lagi nih, kalau di angkatan saya dulu itu metode numerik UTS-nya tuh nggak ngerjain soal kayak gini. Kami beda dosen, soalnya beda dosen, kami dosennya dulu Pak Rio, kalian sekarang Pak Khalid. Kami UTS-nya nggak ngerjain soal ini, tapi buat video gitu, kan ngerjain soal gitu ya. Cuma bikin video pemahaman tentang satu metode gitu. Saya kemarin itu uh, Derek McLaurin, jadi nggak belajar tentang secara mendalam ya mengenai metode biseksi dan regulasi ini. Jadi kalau untuk apa tadi pertanyaannya?
tabel itu pasti Tabel, ditambahin apa tabel enggak? ya, tabel. Tabel itu kalau kalian sempat ya waktunya ya, kalian pengerjaannya sempat mungkin lebih waktu banyak, kalian udah ngerjain parameter-parameter dari iterasi sampai kelima, itu masih punya banyak waktu, kalian tentuin aja, kalian bisa masih sempat nggak bikin tabel gitu, bikin tabel. Sebenarnya lebih bagus bikin tabel ya, biar apa? Biar bapaknya biar bisa juga mudah baca data iterasi kalian, hasil iterasi kalian, gitu. Tergantung lagi kalian sempat nggak dengan waktu ujian kalian untuk membuat tabel. Oke, mungkin itu apa namanya tadi itu. Iya Bang, makasih ya Bang ya. Ya, oke, Firzan sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada pertanyaan. Cukup bang. Cukup ya. Oke, kalau udah cukup, mungkin sekian ya teman-teman kelas tutor pada malam hari ini. Mungkin kalau jika saya ada kesalahan, mungkin kesalahan kata, mungkin penjelasan saya yang terlalu berlibat-libat, mungkin kalian bisa belajar lagi, latihan-latihan soal lagi yang banyak ya untuk persiapan besok. Dari penjelasan saya tadi bisa kalian lihat, mungkin nanti teman saya tuh Iskia ada video recordannya, kalian minta aja. Jadi mungkin kalau saya ada kekurangan mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Saya balikin ke moderator. Malam Bang. Baik, terima kasih kepada Abang. Dan kita sudah sampai di penghujung acara tutorial malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Muhammad Rashid Asadiki atas waktu dan ilmunya. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi aktif. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat untuk pemateri pada malam hari ini. Oke, mungkin teman-teman bisa on cam ya teman-teman ya. Dalam sesi dokumentasi ini on cam aja, nggak apa-apa. Nis, kasih arahan Nis. Iskia, mana ini MC kita ini? Oke, siapa nih yang bakal mimpin untuk sesi dokumentasi nih? Siapa yang mau screenshotin? Nis, gimana nih, Nis? Izin Bang nanya untuk dokumentasinya udah Bang?